Beberapa hari berlalu, tetapi tiba-tiba aku seperti kehilangan semangatku. Pada pekan awal kepergian Aira ke Jepang, aku sering merasa malas bangun pagi. Randy lah orang yang cerewet membangunkanku ke kampus. Kau jangan ikutan pemalas, cukup aku aja yang malas. Gak lucu kan, kalau kita bernasib sama soal akademik, dia akan mengganggu sebelum aku bangkit dari tempat tidur. Aku lagi malas, Ran. Lagian, dosen pembimbingku belum tentu datang. Akhir-akhir ini, selain karena suasana hati, dosen pembimbingku juga jarang ke kampus karena sibuk kegiatan di luar kampus. Justru karena dosenmu jarang datang, kau harus rajin menunggu. Kalau dia datang pas kau nggak nunggu, kau kehilangan satu kesempatan. Dia terus mencerewetiku. Kau ini, kenapa sekarang jadi menjebalkan? Aku kesal, guys. Setelah itu kuputuskan segera mandi. Randy malah tertawa melihatku yang geram terhadapnya. Nanti kau juga tahu kenapa aku kayak gini. Karena aku sahabatmu, ucapnya berteriak. Aku mendengar dari kamar mandi, namun tidak menyahut apapun. Sudahlah, selama usaha dan niatnya baik, aku berusaha tidak mempermasalahkannya. Setelah aku mulai larut dalam kesibukanku, semangat untuk menyelesaikan skripsi itu kembali menggebu. Randy bahkan tidak perlu lagi mengusiliku di pagi hari. Justru, aku yang lebih sering bangun lebih pagi daripada dia. Tanpa terasa, usahaku sudah sampai tahap aku berhasil menyelesaikan sidang skripsi dengan baik. Randy lah yang membantuku menyiapkan segala keperluan sidang. Malam hari, setelah aku sidang, aku dikejutkan dengan pengakuan Randy. Ia membuka obrolan dengan membahas perempuan. Untuk urusan asmara, dia tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dia tidak begitu bisa dipercaya untuk soal akademik. Aku percaya, Randy adalah orang yang pandai dalam urusan asmara. Pengalamannya yang begitu banyak, membuatnya paham segala seluk-beluk dunia percintaan. Dan sepertinya dia pun mulai lelah dengan segala petualangannya. Randy mengungkapkan keinginannya. Hal yang sama sekali tidak aku inginkan terjadi kepadanya. Tetapi dia sudah memilih. Dan apapun yang dia pilih, aku tahu. Dia tahu bahwa itu yang terbaik untuknya. Aku ingin berhenti kuliah sampai tahap ini aja, Gi. Ucapnya membuatku sempat tak percaya. Bagaimana tidak? Kami sudah berjuang sama-sama. 2 sahabat kami sudah tamat. Randy hanya perlu kerja keras 1 semester lagi. Maka dia juga akan mencapai apa yang kami capai. Namun sepertinya pilihannya sudah bulat. Aku ingin menikahi Kak Rani. Kak Rani? Tanyaku mendengar nama dengan panggilan Kak Rani. Ya, perempuan yang akhirnya membuatku merasa harus berhenti dengan semua ini. Dia perempuan yang aku cari selama ini. 10 tahun lebih tua dari umurku. Sudah punya anak 1. Maksudmu? Dia janda 1 anak. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Meski aku tahu, Randy adalah lelaki yang gila untuk urusan perempuan. Mungkin semua tipe perempuan pernah dipacarinya. Namun, kenapa dia malah memilih untuk menikahi janda? Punya 1 anak lagi. Dia bisa saja mendapatkan gadis yang bahkan jauh lebih muda daripada dirinya. Gi, kau harus tahu. Kita hanya butuh orang yang bisa membuat kita merasa seimbang. Dan aku merasa Kak Rani adalah orang yang tepat. Selama ini, aku hanya bermain-main dengan perempuan karena aku merasa mereka nggak bisa diandalkan. Mereka bodoh. Tapi, Kak Rani mengajarkanku banyak hal. Dia paham bagaimana menyeimbangi aku. Randy tersenyum. Aku tidak punya kalimat yang tepat lagi untuk membantah keinginannya. Lagi pula, aku mengerti kenapa dia memilih mencintai Kak Rani. Pada perempuan itulah Randy menemukan tujuan hidup. Malam itu, aku mengerti bahwa cinta bukan perkara menemukan yang cantik dan yang terbaik.
melainkan cinta perkara menemukan orang yang bisa berbagi dan saling menyeimbangi. Di sisi lain, aku mendapati tatap mata bangga ayah kepadaku. Juga ibu yang mencium keningku sesaat setelah itu. Naga dan Nagi sedang berlari di antara keramaian wisuda ini. Aku memeluk ibu, menikmati setiap kenangan yang diberikannya. Lepas sudah beban di pundakku, tak ada lagi berkas coretan yang harus kucari sumbernya dan aku bawa ulang ke dosen pembimbingku. Hari ini aku diwisuda, tepat 5 bulan setelah Aira ke Jepang. Saat suasana hatiku tidak stabil itu, aku memutuskan pikiranku pada skripsi. Aku menyibukkan diri lebih lama dari biasanya. Andre, orang yang biasa membantuku, berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan beberapa bulan yang lalu. Selain karena Andre sudah tidak di sini lagi sejak dia wisuda, aku memang tidak punya pilihan lain. Selain mengerjakan skripsi dengan usahaku sendiri, aku harus memeras otakku sendiri. Kesibukan itu bisa sedikit mengalihkan perhatianku dari urusan perasaan. Masa-masa sulit itu akhirnya mampu kulewati. Menenangkan hati atas cinta yang baru tumbuh, tetapi dipisahkan oleh impian dan kenyataan. Sakitnya tak usah ditanya lagi. Namun, satu hal yang membuat aku bertahan sampai tahap ini. Cinta tak akan pernah membiarkan dirinya menyakitimu. Hanya saja, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dielakkan. Bukan maksud melukai sebenarnya, melainkan hanya ingin tahu sebesar apa kau mencintainya. Kamu hebat, Gi, ucap ibu penuh haru kepadaku. Aku tahu, ibu hanya membuatku tetap bersyukur dengan apa yang aku lalui. Ibu adalah perempuan yang selalu kujadikan tempat bercerita saat luka-luka singgah di hatiku. Dia mencintaimu, percayalah. Bisik ibu saat aku menceritakan perihal Aira kepadanya, tentang kepergian gadis itu. Hari ini, semua usaha itu berubah. Bagai menanam sebatang pohon, ibuku sudah menyirami, memupuk, dan mencintai pohon yang ia tanam. Hari ini adalah saat ketika ia bahagia melihat pohonnya tumbuh. Aku sudah tumbuh. Satu tahap lagi sudah kucapai. Meski tak sempurna, aku hanya ingin membuat ibu mengerti bahwa aku juga mencintainya. Mencintai ayah dan 2 adikku, Naga dan Nagi. Ayah memang tidak banyak bicara. Ia hanya menikmati hari itu dengan senyuman. Namun aku tahu, ayah juga bahagia. Seperti biasa, dia tidak akan memaksaku atas apapun. Namun, setelah hari ini, aku memutuskan untuk serius meneruskan perjuangan ayah. Tak apalah, gelar sarjana pendidikan dengan konsentrasi ilmu manajemen pendidikan yang kudapat akan kuhabiskan untuk mengajar bahasa Indonesia. Bukankah di Indonesia memang seperti itu? Banyak orang kuliah di jurusan A, nanti ia bekerja di bidang yang sama sekali tidak sejalur dengan bidang pendidikannya. Begitulah, terkadang kita memang hanya perlu melalui proses panjang untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Aku sudah berproses di bidang ilmu pendidikan, tetapi aku mencintai bahasa Indonesia. Aku akan hidup untuk bahasa Indonesia. Sama halnya dengan cinta yang aku jalani. Aku sudah berproses panjang dengan Kayla. Tetapi akhirnya ia menyelesaikan segalanya. Kini aku mencintai Aira. Untuknya lah aku ingin menghabiskan sisa hidupku. Seminggu yang lalu, Aira mengirimiku email. Ia membalas pesanku beberapa hari sebelumnya. Aku senang mendengar kabarmu akan diwisuda. Kamu memang hebat, Gi. Selamat ya. Akhirnya perjuanganmu gak sia-sia. Aku turut bahagia mendengar kabar bahagiamu. Andai jarak gak sejauh ini, aku pasti sudah datang ke acara bahagiamu itu. Tapi, sudahlah. Kita memang gak perlu berandai-andai. Karena itu hanya akan menimbulkan perasaan gak karuan di hati. Kabarku di sini baik-baik saja. Aku hanya perlu membiasakan diri dengan keadaan geografis di sini. Kamu tahu sendiri kan,
Jepang gak sama dengan Indonesia. Mungkin benar, saat kita pindah ke tempat baru, kita hanya perlu menyesuaikan diri dan belajar dari apa yang sedang kita jalani. Gi, apa kamu masih merasakan sesuatu di dadamu perihal aku? Kamu gak usah menjawabnya. Jika itu masih terasa, simpanlah sebaik yang kamu bisa. Namun, jika kamu gak sanggup menyimpannya, lepaskanlah pelan-pelan. Biarkan ia mengalir kemana saja ia pergi. Aku hanya ingin kamu tetap bahagia meski bukan dengan rasa yang ada di dadamu. Sekali lagi, selamat ya Gi. Aku masih Aira yang sama untukmu. Kalau kamu kangen, tinggal surati aku aja. Aira Dermawan. Kalimat demi kalimat itu jugalah yang membuatku merasa Aira ada di acara ini. Aku masih ingat saat kali pertama mengetahui namanya di acara wisuda putri. Suasananya hampir sama dengan hari ini. Raga Aira tidak ada di sini, tetapi ingatan dan perasaan tentangnya begitu nyata. Kamu masih memikirkan Aira? Ibu mengusap bahuku. Masih, Bu. Sekarang kamu bisa memilih apapun yang kamu ingin pilih. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi ingat nak, satu hal yang harus kamu pahami perihal cinta. Saat kau siap mencintai, kau juga harus siap jika kenyataan berbanding kebalik dengan harapanmu. Mata ibu membuatku ingin memeluknya. Iya Bu, aku paham. Tapi aku percaya, Aira adalah perempuan yang pantas untuk kutunggu. Ikuti saja kata hatimu nak. Ibu tersenyum. Naga, Nagi, yuk sini dekat Udagian, kita foto keluarga dulu. Si kembar pun mendekat bersama ayah. Lalu kami menuju studio foto yang disediakan untuk acara wisuda. Akhirnya kedua orang tuaku juga si kembar pulang ke rumah. Aku tetap tinggal beberapa hari ini di tempat kos. Masih ada hal yang harus aku selesaikan di kampus untuk mendapatkan ijazah. Malam ini aku bersama sahabatku, dan yang paling membuat bahagia adalah semuanya lengkap. Andre yang juga sudah pergi beberapa bulan lalu setelah dia wisuda, akhirnya menyempatkan diri untuk datang menemuiku pada hari bahagia ini. Dia terlihat lebih dewasa daripada biasanya. Dia lebih terlihat bahagia. Randy, sahabatku yang satu ini memang luar biasa. Kami hanya tinggal berdua di tempat kos sejak Andre pindah. Dia adalah orang yang selalu mengingatkan agar aku tidak patah arang, agar aku harus berjuang untuk cinta yang ingin kudapatkan. Kalau kamu menyerah, berarti kisahmu tamat, ucapnya suatu malam. Pilihannya ada pada dirimu, memperjuangkan atau membuang semua impianmu. Malam ini, Randy membawa Kak Rani di acara syukuran wisudaku. Aku bisa lihat rona bahagia di mata Randy. Dia terlihat sama sekali tidak menyesal atas pilihannya. Kenalin, ini istriku. Kalian kalah banyak, ucapnya sambil mengenalkan perempuan yang lebih cocok kami panggil kakak itu. Dan satu hal yang paling membahagiakan bagiku, hal yang sama sekali tidak pernah kuduga sebelumnya. Malam ini, Putri datang ke acara wisudaku. Dia datang dari Jakarta hanya untuk membuatku merasa bahagia. Malam ini adalah malam paling bahagia. Sahabat-sahabatku lengkap, meski tidak ada Aira di sini. Namun kebahagiaan terus saja mengalir di dadaku. Dan Putri punya kejutan tersendiri. Aku dan Randy bahkan tidak percaya sebelumnya. Sahabatku yang sudah memendam perasaan bertahun-tahun itu akhirnya bisa melupakan lelaki idamannya. Putri berhasil tidak menginginkan Bagas lagi. Ternyata ucapan "aku udah move on" yang selama ini ia katakan dengan nada jutek kepada Randy benar-benar ia buktikan. Kadang orang yang kita sukai itu bukan orang yang benar-benar kita butuhkan, dan bukan juga orang yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia. Aku mengejar cinta yang terlalu jauh, padahal di dekatku ada lelaki yang diam-diam juga menyebut namaku dalam doanya. Aku hanya kurang bersyukur dan gak pernah menyadari semua itu. Putri menatap Andre. Lelaki yang ditatap hanya tersenyum canggung. Sebulan setelah aku wisuda, Andre menelponku. Dia bilang kalau dia gak bisa mengundang lagi
Dia merasa kehilangan saat kami sudah terpisah. Hal yang sebenarnya juga aku rasakan setelah sampai di Jakarta. Putri mengingatkanku ada tingkah Andre beberapa bulan lalu. Andre sering terlihat memikirkan sesuatu setelah kepergian Putri. Aku sama sekali tidak menduga waktu itu. Kupikir karena dia memikirkan skripsi dan target wisudanya. Dan lelaki ini bela-belain cari kerja ke Jakarta hanya karena ingin dekat denganku. Putri menatap senyum Andre. Lelaki itu terlihat salah tingkah. Aku dan Randy benar-benar kaget, guys. Sama sekali tidak menyadari kalau Andre mencari pekerjaan ke Jakarta untuk menemui Putri. Akhirnya Andre dan Putri jadian. Malam ini semua sahabatku menemukan kebahagiaannya. Hal yang akhirnya membuat kami merasa kami sangat beruntung dipertemukan. Saling mengerti bahwa langkah-langkah tidak seharusnya terhenti.